Laut adalah urat nadi kehidupan bagi banyak masyarakat pesisir. Namun, sesuatu yang tidak biasa telah terjadi di perairan Tangerang. Sebuah pagar besi menjulang tinggi, membatasi akses nelayan, mengubah bentang alam, dan menyulut pertanyaan, siapa yang membangun pagar ini? Untuk apa? Dan yang lebih penting, siapa yang diuntungkan? Ketika pagar ini pertama kali muncul, masyarakat kebingungan. Pemerintah diam, nelayan marah perlahan. Misteri mulai terungkap, tetapi semakin banyak fakta yang muncul, semakin rumit pertanyaan yang harus kita jawab. Di balik pagar ini, bukan hanya sekadar batas fisik yang didirikan. Ada kepentingan besar yang sedang bermain konspirasi. Dugaan itu semakin menguat. Hari ini, kita akan menggali lebih dalam ke dalam salah satu misteri kelautan terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Pagar ini bukan sembarang pagar. Berdiri kokoh, menjulang setinggi 3 meter, dengan besi-besi tebal seolah menandakan sesuatu yang harus dijaga ketat. Tapi, apa yang sebenarnya dilindungi di balik pagar ini? Pelaut ikan? Atau kepentingan segelintir orang? Ketika mencoba mencari tahu siapa yang membangun pagar ini, kita menemukan kebuntuan. Tidak ada catatan resmi, pemerintah setempat mengaku tidak tahu. Nelayan mengatakan pagar itu muncul begitu saja, tanpa pemberitahuan, tanpa izin yang jelas. Seakan-akan dibangun oleh kekuatan yang tak terlihat, tapi sangat berkuasa. Yang lebih mencurigakan, pemasangan pagar ini bukanlah kasus pertama. Di berbagai negara, kasus serupa telah terjadi dengan pola yang hampir sama. Laut yang seharusnya menjadi ruang terbuka justru dijadikan hak milik segelintir orang. Jika ini terus terjadi, akankah laut kita benar-benar menjadi milik rakyat? Di balik setiap proyek besar, selalu ada kepentingan yang lebih besar. Pagar laut ini tampaknya bukan sekadar pagar biasa. Ada spekulasi bahwa ini adalah tahap awal dari proyek reklamasi yang lebih besar. Sebuah upaya untuk menguasai laut demi kepentingan bisnis properti dan investasi asing. Dokumen-dokumen yang kami temukan menunjukkan bahwa ada keterlibatan beberapa perusahaan besar dalam proyek ini. Perusahaan yang selama ini bergerak di bidang properti, infrastruktur, dan bahkan perikanan industri. Ada dana besar yang mengalir, ada lobi-lobi yang dilakukan, dan ada kebijakan yang sengaja dibuat untuk mendukung rencana besar ini. Lalu, bagaimana dengan pemerintah? Mengapa mereka diam? Apakah mereka benar-benar tidak tahu, atau justru menjadi bagian dari rencana ini? Sejarah telah menunjukkan bahwa seringkali proyek-proyek besar tidak berjalan tanpa restu dari mereka yang berada di posisi kekuasaan. Dampak dari pagar ini sangat luas. Nelayan kecil semakin kehilangan ruang gerak. Mereka yang terbiasa melaut kini harus mencari jalur lain yang lebih jauh, lebih sulit, dan lebih berbahaya. Sementara itu, perusahaan-perusahaan besar justru semakin leluasa menguasai sumber daya. Ekologi pun terganggu. Arus laut yang sebelumnya bebas kini mendung, migrasi ikan berubah, populasi ikan mulai berkurang. Jika ini dibiarkan, bukan tidak mungkin bencana ekologis yang lebih besar akan terjadi. Laut yang dulu kaya akan kehidupan bisa berubah menjadi lautan yang sepi. Setelah gelombang protes yang tak kunjung reda, akhirnya pagar laut ini mulai dibongkar. Namun, pembongkaran ini tidak serta-merta menghilangkan semua kecurigaan. Siapa yang benar-benar bertanggung jawab? Mengapa pemerintah baru bertindak setelah ada tekanan publik? Hari ini, pagar itu mungkin telah dibongkar. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar akhir dari cerita ini? Apakah ada kepentingan lain yang masih bersembunyi di balik layar, menunggu saat yang tepat untuk kembali beraksi? Fakta-fakta yang kami temukan menunjukkan bahwa ini bukan akhir, melainkan awal dari pertanyaan yang lebih besar. Apakah pagar laut hanya awal dari penguasaan besar-besaran terhadap perairan kita? Jika ini terjadi di sini, bisa saja terjadi di tempat lain. Dan jika benar ada dalang di balik semua ini, pertanyaannya bukan lagi apakah ini akan terjadi lagi, tetapi kapan dan di mana mereka akan melakukannya selanjutnya.